Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Hajj ayat yang kedua di dalam tafsir As-Sa'di. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarawunaha tadhalu. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Kullu murdiatin amma ardoat watadau. Semua wanita yang menyusui anaknya lalai dari anak yang disusuinya. Kullu dati hamlin hamlaha wataron nasa sukara. Dan segala kandungan wanita yang hamil menjadi gugur. Wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal walakinna adzaballahi syadid. Padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzabas syadid. Akan tetapi azab Allah lah itu yang sangat keras. Ayat yang kedua ini menjelaskan lanjutan dari kenapa kita harus takut terhadap hari akhirat atau hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan gambarkan dalam ayat yang kedua ini bahwa saking goncangnya hari kiamat, wanita yang sedang menyusui tidak mau lagi menyusuinya. Padahal seorang ibu itu tercipta dengan bawaan yang sangat mencintai terhadap anaknya. Bahkan orang yang sedang hamil menjadi gugur. Karena di antara sebab keguguran adalah karena risau dan takut yang sangat dahsyat yang berdampak kepada janinnya hingga janinnya gugur. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang terlihat seperti orang mabuk. Padahal dia tidak sedang mabuk. Maka inilah di antara bayangan azab Allah yang sangat keras. Sehingga betapa besarnya azab, akal-akal sehat tidak mampu menggapainya. Maka pada hari itu, seorang ayah tidak akan mungkin membela anaknya. Begitupun anak tidak akan membela ayahnya. Seseorang akan lari dari semua keluarganya. Karena setiap orang punya urusan yang sangat menyibukkan. Pada saat itu, orang-orang zalim akan menggigit jarinya. Dan dia akan berkata, andai aku dulu meniti jalan bersama Rasul. Andai aku dulu tidak menjadikan seseorang menjadi kawan karib yang menjerumuskan aku ke dalam neraka. Syekh Sa'di menyebutkan pada hari itu ada wajah yang menghitam dan ada juga wajah yang berupa putih berseri. Timbangan-timbangan digunakan untuk menghitung atom kebaikan, atom kejelekan. Semuanya dihitung secara presisi. Tidak ada satu atom pun yang tidak dihitung. Seluruh lembaran amal
ucapan-ucapan niat akan dihitung. Sirat dibentangkan di atas perut jahanam. Surga didekatkan kepada kaum muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Neraka diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat. Apabila neraka itu melihat dari kejauhan, maka orang-orang penghuni itu atau calon penghuni itu akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Dan apabila manusia-manusia itu telah masuk ke dalam neraka, saking sempitnya dia mengharap agar segera dibinasakan. Tapi kebinasaan itu tidak akan lagi terjadi. Karena disitulah tempat terakhir diakibatkan oleh amalan-amalan yang dia lakukan selama di dunia. Mereka akan memanggil-manggil Allah agar sudi mengeluarkan mereka dari neraka. Tetapi Allah berkata, hinalah kalian di dalamnya. Jangan sekali-kali mengajak bicara kepadaku. Mereka putus asa dari setiap kebaikan. Mereka menjumpai seluruh aktivitas amalan mereka tanpa kehilangan sekecil kulit ari atau kitmir, kulit tipis. Itu adalah kondisi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Betapa dahsyatnya, betapa tersiksanya, bahkan ketika mereka berada di dalam neraka, mereka ingin mati agar bisa menghentikan kengerian, menghentikan kesakitan di neraka. Namun di sisi lain ada juga wajah-wajah yang bercahaya, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang di dalam perasaannya penuh sukacita di taman-taman surga. Mereka bergelimang dengan keceriaan karena berbagai macam kenikmatan. Mereka kekal dalam suasana kenikmatan yang disukai oleh jiwa-jiwa mereka. Maka bagi orang-orang cerdas, mengetahui semua peristiwa ini pasti akan datang, maka orang cerdas akan mempersiapkan bekal agar bisa mendapatkannya. Jangan sampai angan-angan kosong melalaikan. Sehingga dengan angan-angan kosong itu yang dia selalu mengusahakannya itu dia meninggalkan untuk beramal. Di akhir Syekh menyebutkan hendaknya ketakwaan kepada Allah merupakan semboyannya. Rasa takut kepada Allah menjadi selimut yang menutupinya, serta kecintaan dan zikir kepada Allah menjadi ruh aktivitasnya. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah yang diterima dan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita usahakan saat ini adalah kita tidak mampir dulu ke dalam neraka. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam ayat ini, neraka itu sangat dahsyat azabnya. Tidak akan pernah ada orang yang mampu menahannya. Bahkan hanya untuk membayangkannya saja, Allah nyatakan akal kita tidak akan sanggup membayangkan kengeriannya. Itu yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.